Raihan kemenangan Francisco Bagnaia dan podium Jack Miller di MotoGP Valencia berhasil membawa Ducati Lenovo menjadi tim juara MotoGP 2021. Tim Ducati Lenovo mengoleksi 433 poin di puncak klasemen akhir tim MotoGP 2021. Sementara itu tim Monster Energy Yamaha, hanya 380 poin setelah Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli finish kelima dan ke-11 pada balapan ini. Ini jadi bukti bahwa kekuatan dua pembalap Ducati Lenovo lebih merata dibanding tim pabrikan Yamaha yang hanya bergantung dari Fabio Quartararo sebagai juara pembalap. Kekalahan Yamaha dalam perebutan kejuaraan tim dan konstruktor memang tak lepas dari masalah dengan Maverick Vinales. Cal Crutchlow yang tampil sebagai pengganti sementara di tim pabrikan Yamaha tidak cukup bagus penampilannya. Begitu juga dengan Franco Morbidelli yang masih belum maksimal lantaran baru sembuh dari cedera. Jika saja tak ada masalah dengan Vinales, bukan tidak mungkin Yamaha akan meraih Triple Crown. Selain itu, hasil balapan ini juga mengukuhkan status Jorge Martin sebagai Rookie of the Year MotoGP 2021. Dengan raihan podium di Valencia, Martin tak terkejar dengan mengoleksi 111 poin, unggul 9 poin dari rookie lainnya, Enea Bastianini. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengungkapkan pandangannya soal kompetisi MotoGP 2022. Menyandang status sebagai juara MotoGP, tentu bukan hal mudah untuk dipikul Fabio Quartararo untuk musim depan. Pembalap asal Prancis itu akan dituntut tampil optimal di setiap seri untuk bisa mempertahankan gelar juaranya. Tantangan Fabio Quartararo tidak hanya datang dari dalam timnya saja, melainkan juga dari para rival-rivalnya. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Fabio Quartararo pada MotoGP 2022 mendatang adalah dari Ducati. Pada musim ini sendiri, Fabio Quartararo harus bertarung sengit melawan salah satu pembalap Ducati, Francisco Bagnaia, dalam perburuan gelar. Situasi tersebut akan bertambah berat karena Ducati akan menurunkan lebih banyak motor musim depan. Total 8 motor Desmosedici GP akan mengisi grid dengan di bawah bendera 4 tim berbeda. Keempat tim yang akan memakai Desmosedici adalah Ducati, Pramac Racing, Gresini Racing dan VR46 Team. Berkaca dari kondisi ini, El Diablo tak segan menyebut bahwa semakin banyak motor Ducati di lintasan maka akan semakin banyak pula masalah untuknya. Ya, tentu karena saya akan mengatakan semakin banyak Ducati semakin banyak pula masalahnya, ucap Fabio Quartararo, dilansir dari laman Motosan. Pernyataan El Diablo itu cukup beralasan mengingat susahnya menyalip pembalap Ducati dalam sebuah balapan. Ini akan benar-benar sulit untuk kami melakukan overtake dan juga tampaknya mereka membuat kemajuan besar dengan motornya. Tidak hanya mesin, tapi kecepatan yang mereka miliki dalam satu putaran selama balapan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya musim ini mereka berada di posisi 3 besar terdepan, kata Quartararo. Fabio Quartararo berharap timnya juga akan membuat gebrakan besar untuk menandingi kemajuan yang sudah dibuat oleh Ducati. Semua pembalap mereka telah mengambil langkah besar, dan karena Ducati juga telah mengambil langkah besar. Kami harus mengambil langkah besar karena kami terlalu jauh dari mereka, tutur Quartararo. Alex Rins mengalami crash saat berada di urutan ketiga balapan MotoGP Valencia, putaran penutup MotoGP musim ini, di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu tanggal 14 November kemarin. Itu memperlihatkan rangkuman seperti apa musim ini berjalan untuk pembalap Suzuki X-Star tersebut, kerap menunjukkan performa hebat, yang sayangnya terhenti sebelum waktunya akibat kecelakaan. Mengecewakan harus mengakhiri musim seperti ini, kami telah mengalami banyak insiden dan mencapai beberapa hasil yang bagus. Kecelakaan kali ini terjadi karena saya sedikit lebih miring pada race line yang tidak bagus dan saya kehilangan balance di bagian depan, kata Rins dikutip motorsport.com. Kini musim sudah berakhir dan kami akan mendapatkan prototipe 2022 dalam beberapa hari. Kami harus mencari cara membuat motor yang mampu menjadi pemenang lagi, lanjutnya. Poinnya sama seperti yang saya katakan.
Saya meminta Suzuki untuk meningkatkan mesin GSX-RR, menambah sedikit lagi kecepatan secara umum, karena tahun ini kami sudah memiliki speed yang bagus. Tetapi saat ada di belakang rider pabrikan lain dan berusaha mengejar dengan mendorong lebih jauh, kami crash. Kami harus meningkatkan motor agar kesalahan kecil tak membuat Anda mudah jatuh, ujar Rins. Yang jelas, Alex Rins memperlihatkan performa level tinggi di Valencia, sebab mampu menyalip pembalap Ducati Lenovo tim Jack Miller dan rekan setimnya, Joan Mir untuk posisi 3. Ia juga konsisten mengancam kepada pemimpin race, Francisco Bagnaia Ducati tim serta menahan kecepatan Jorge Martin Pramac Racing. Namun menekan terus hingga batas akhirnya berujung crash. Saya akan memberitahu Anda hal sama dengan yang saya katakan kepada mekanik saya di Qatar setelah race kedua. Saya tidak mengatakan bahwa Martin menang dengan mudah, tetapi dia melakukannya lebih baik, kata Rins mengenang duel perebutan posisi 3 GP Doha dengan kompatriotnya itu. Dan pada balapan minggu ini hal sama terjadi. Dia berada di belakang Pecco Bagnaia dan tampil baik, bukan berarti tidak punya celah, sehingga jelas bahwa kami kalah dalam hal motor. Jadi kami akan melihat apakah kami dapat meningkatkan motor untuk musim depan, ujar sang rider lagi. Terpaksa mundur akibat kecelakaan di Ricardo Tormo, Alex Rins menantikan untuk menjalani sesi pengujian MotoGP pada Kamis dan Jumat 18-19 November nanti yang akan dilangsungkan di sirkuit Jerez, Spanyol. Saya benar-benar menantikan untuk melakukan tes. Ini bukan seperti kami memiliki banyak sesi untuk menyiapkan motor, jadi kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mari kita lihat apakah akan berjalan baik dan kami bisa mendapatkan motor pemenang lagi, tutur Rins.